Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait meraih husnul khotimah. Jadi tema kali ini meraih husnul khatimah. Setiap yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah fakta yang tidak terbantahkan. Karena percaya ataupun tidak, jika tiba ajalnya, maka kita itu akan mati. Mati tidak mengenal siap ataupun belum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Famang zuhjiha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam hadis lain, baginda memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengingat kematian. Bahkan beliau meletakkannya sebagai ciri-ciri orang yang cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis yang derajatnya hasan, hadis ini dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang Ansor menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Ibnu Umar duduk bersama beliau, "Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Lalu orang itu bertanya lagi, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik mempersiapkan menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas." Saudara-saudaraku sekalian, menyadari bahwa kematian adalah satu keniscayaan bagi setiap makhluk hidup, maka Allah memerintahkan kita lewat lisan kekasihnya untuk senantiasa ingat kepada kematian, untuk kemudian mempersiapkan bekalnya. Rasulullah bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Namun demikian saudara-saudara, Allah itu memberikan kita dua kondisi untuk dipilih ketika kematian datang. Pertama, untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, baik.
Yang kedua, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, buruk. Lantas apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Dan bagaimana pula kiat-kiat memperolehnya? Saudara-saudaraku sekalian, husnul khatimah adalah satu kondisi akhir yang baik pada kehidupan seorang hamba di muka bumi ini, yaitu ketika seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan kesempatan bertaubat dari dosa dan maksiat, serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi ini. Hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau Rasul menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Saudara-saudaraku sekalian, apa sih keuntungannya orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah ini? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa amalan yang paling penting itu adalah terletak pada amalan terakhir kita. Disinilah pentingnya wafat dalam husnul khatimah. Karena apalah maknanya soleh di awal kehidupan, tapi kemudian di akhir kita menjadi kufur kepada Allah, sehingga diwafatkan dalam keadaan kekufuran itu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Saudara-saudaraku sekalian, lantas bagaimanakah langkah-langkah untuk memperoleh kematian yang husnul khatimah tersebut? Dan diantara kiat-kiat yang biasa kita tempuh guna memperoleh husnul khatimah, diantaranya yang pertama, meluruskan tauhid kepada Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatan annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Saudara-saudaraku sekalian, dosa menyekutukan Allah atau syirik adalah dosa dan bentuk kezaliman yang paling berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anak, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di dalam surat An-Nisa juga disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, langkah kedua adalah bersegera taubat dan mengiringinya dengan amal soleh. Karena menunda-nunda taubat merupakan salah satu sebab orang mengalami akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 70-71 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat 71-nya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Saudaraku sekalian, Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu atau melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore hari datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku sekalian, bertaubat tentunya dengan syarat-syarat yang telah digariskan oleh syariat, yaitu dengan meninggalkan maksiat tersebut secara total, menyesalinya, al-nadam, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya, azam, dan jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka ia wajib untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, rad al-mazalim. Kenapa? Karena istighfar kepada Allah tidak bisa mengampunkan dosa yang menyangkut hak orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, memperbanyak doa. Untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik, diperlukan sikap hidup dan menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh liku-liku dengan baik, diperlukan keteguhan hati untuk istiqamah pada agama Allah, dan urusan hati ialah dalam kuasa Allah. Maka sebagai muslim, hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah, meminta apapun yang positif, karena beda antara Allah dengan manusia. Kalau Allah suka kepada hambanya yang banyak meminta, mengadu, namun sebaliknya manusia itu tidak suka jika orang itu terlalu banyak meminta, terlalu banyak mengeluh kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, dalam salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi disebutkan bahwa di antara doa yang sering dilafazkan Rasulullah itu adalah, ini ceritanya kenapa Nabi terus berdoa meminta istiqamah. Nabi itu berdoa kepada Allah terus menerus agar diteguhkan hati dalam ketaatan,
Ingatlah kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Nah, oleh karenanya doa yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan itu adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi saudara-saudara sekalian, cerita lengkapnya bisa dilihat dalam hadis seperti ini. Syahr bin Hausab berkata bahwa ia berkata pada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, makana aktsaru du'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, kana aksaru du'ai ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mal aqsari du'aika ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illahi faman syaa aqama wa man syaa azagh. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis qudsi yang patut jadi renungan, Rasulullah bersabda, dari Anas Rasulullah dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyak dan besarnya dosamu. Ya ibni Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartuka lak ala ma kana minka wala ubali. Lalu Allah juga berfirman, ya ibnu Adam, lau balaghas dunubuka anana samai sumastaghfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan aku ampuni. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la taituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan
sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku sekalian, hal yang keempat adalah benci terhadap maksiat serta menjauhinya. Perbuatan maksiat menjadikan hati semakin berkarat dan kotor. Hati semacam ini tak akan pernah memancarkan hidayah Allah, sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya itu sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Saudara-saudaraku sekalian, dengan demikian maka melakukan maksiat secara terus-menerus mengantarkan pelakunya kepada su'ul khatimah. Sabda Nabi, man mata ala syai'in ba'asahullahu alaih, barang siapa meninggal dalam suatu keadaan tertentu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Lalu yang kelima adalah menyadari bahwa kehidupan dunia amatlah pendek, sementara akhirat dengan segala kenikmatannya itu adalah kekal. Perhatikan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus, yang artinya sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan kepada kita kesadaran, motivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.